Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Desain Grafis Percetakan. Hari ini kita akan membahas tentang cara penggunaan pen ya di Photoshop. Dan sekarang silakan kalian buka aplikasi program Photoshop-nya di komputer kalian. Baik, sambil menunggu program Photoshop-nya terbuka. Nah, ini programnya. Selanjutnya kita akan membuka file ya. Membuka file. Caranya file, open ya. Lalu pilih file latihan yang kemarin ya, pertemuan yang kemarin. Selanjutnya kalian pilih ya gambar penari yang ada ya, gambar tari cendrawasih ini ya, kalau tidak salah ya. Nah, silakan double klik ya, double klik filenya, atau bisa diklik menu open ya. Bapak biasanya menggunakan double klik. Nah, selanjutnya tugas kita yaitu menghilangkan background yang ada pada gambar penari ya, penari cendrawasih ini ya. Pertama kita harus menduplikatkan ya layarnya. Jadi diklik di sini ya. Lalu pilih duplicate layer ya, lalu OK. Lalu untuk layer backgroundnya di hide kan ya. Selanjutnya aktifkan pen ya yang ada di Photoshopnya, kemudian pilih pad ya, pastikan pilih pad di Photoshop kalian ya. Selanjutnya kita akan mulai membuat garis pad ya di foto penari cendrawasih ini ya. Ya, silahkan di zoom in ya. Ingat, zoom in itu menggunakan Ctrl plus ya. Nah, selanjutnya bisa mengaktifkan navigasi ya. Atau navigator ya. Nanti bisa diambil dari tangan gitu ya. Dari mana aja bisa diambil ya. Misalnya Bapak ambil dari tangan sebelah kirinya ini ya. Jadi pengerjaannya itu harus rapi ya.
Jadi setiap ada lekukan, garisnya juga kita lekukan. Pastikan rapi pekerjaannya ya. Jadi setiap lekukan ya harus sesuai ya. Nah, setiap lekukan nah ini ada kesalahan, kita bisa mengundo ya. Nah, di sini ada rambutnya ya. Jadi untuk bunganya ya, ikuti lekukannya juga ya. Dan ingat, pekerjaannya harus rapi. Jangan hanya sekedar mengklik-klik saja ya. Jadi ikuti setiap lekukan bunga jepunnya. Harus sedikit nempel dengan kulitnya ya, jangan di luar ya. Nanti pada saat kita menggunakan select inverse nanti tidak bagus hasilnya ya. Jadi usahakan rapi pekerjaannya.
Misalnya kurang jelas, bisa di zoom in. Jadi teknik ngepad istilahnya dalam dunia percetakan namanya teknik patch ya. Bahasa trennya itu ngepad ya. Jadi pada saat kalian melamar pekerjaan sebagai seorang desain grafis di sebuah percetakan, kalian akan ditanya ya, apakah bisa ngepad ya. Ini biasanya pekerjaan yang sering ya, yang paling sering digunakan ya. Jadi pekerjaan usahakan rapi ya, karena customer kita tentunya ingin mendapatkan ya hasil yang sangat baik ya di dalam sebuah desain ya. Jadi customer itu tergantung ya. Jika orang lokal itu biasanya tidak terlalu mempermasalahkan ya. Misalnya ada yang tidak sempurna ya. Namun jika nanti kalian memiliki customer bukan orang lokal, yaitu bule ya, itu biasanya bulenya minta pekerjaan yang benar-benar sangat sempurna, tidak ada kesalahan. Makanya pekerjaannya harus hati-hati sekali, harus sangat sempurna. Jangan sampai customer kita itu komplain nanti ya. Jika komplain, otomatis dia sudah tidak percaya lagi ya sama percetakannya maupun dengan kalian yang bekerja nanti di bidang desain grafis. Jadi pekerjaan desain grafis membutuhkan ya selain kepintaran juga kesabaran. Nah seperti ini ya, petnya banyak sekali. Jika kalian nggak sabaran gitu, nanti hasilnya kurang bagus ya. Dan ingat, pekerjaan apapun yang kalian lakukan harus kalian sukai ya. Jika kalian tidak menyukai pekerjaan yang kalian lakukan, itu hasilnya pasti kurang bagus ya. Jadi dalam memilih pekerjaan, sesuaikan dengan apa yang kalian minati. Misalnya seperti desain grafis ini ya, jika kalian memang berminat, menyukai pekerjaannya, pasti kalian sesulit apapun pasti bisa kalian lalui ya, karena beda ya ilmu yang ada di sekolah dengan dalam dunia kerja ya. Nah itu selain kalian menguasai aplikasinya, juga kalian harus menguasai sikap juga ya.
seperti sikap menghadapi customer seperti apa gitu ya. Jadi customer kita itu adalah raja ya. Misalnya customernya komplain atau marah, ya jangan ikut marah juga gitu ya. Jadi kita mendengarkan apa keluhan dari customer kita itu ya. Nah, ini salah satu proses ngepet, membuat garis ya, garis patch di dalam Photoshop yang lumayan rumit ya dan lama pengerjaannya ya. Jadi kalian harus sudah terbiasa menggunakan pen ya, pen dalam Photoshop gitu ya, sehingga memudahkan pekerjaan kalian nantinya di dalam program Photoshopnya ya, karena ini pekerjaan paling sering ya, paling sering. Pengalaman Bapak itu ini pekerjaan paling sering digunakan ya, daripada menggunakan tool yang lain. Tool yang lain tidak terlalu ya, tapi ini yang paling sering. Nah, sudah ya, sudah tersambung. Selanjutnya baru kita gunakan klik kanan, make selection, oke ya. Ini sudah terseleksi ya, walaupun ada yang beberapa yang belum ya, nanti kita pet lagi ya. Selanjutnya kita gunakan select inverse ya, kemudian tekan tombol delete di keyboard, kemudian tekan tombol Ctrl D ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi pekerjaannya. Kita masuk ke bagian ini ya, ini belum di pad ya. Nah, kenapa tidak menggunakan magic wand ya, karena hasilnya kurang rapi ya. Hasil yang paling rapi itu menggunakan pen tool ya, daripada menggunakan quick selection ataupun magnetic ya. Ini yang paling rapi ya. Jadi tergantung juga objeknya ya. Nanti kalian bisa coba-coba, bisa menggunakan quick selection, magnetic ya. Nanti lihat hasilnya ya. Jika hasilnya bagus sih tidak masalah ya, namun jika hasilnya kurang bagus berarti tool itu tidak cocok digunakan ya. Nah, ini kenapa ini? Kita dulu ada kesalahan. Nah, di sini ada kesalahan ya. Tar dulu. Di mana letaknya nih? Nah, ini nyambung mungkin. Ya, sudah terhubung ya. Selanjutnya klik kanan, make selection, oke. Lalu tekan tombol delete di keyboardnya, lalu Ctrl D ya.
Nah, selanjutnya, nah bagian ini juga ya. Jadi pekerjaannya harus mendetail ya. Nanti kalian bisa zoom in, lihat hasilnya, apa padnya sudah bagus atau belum ya. Jika hasilnya belum sempurna, kalian perbaiki ya. Karena jika tidak sempurna akan kelihatan nanti. Misalnya buat banner gitu ya, buat stiker gitu, akan kelihatan hasil pekerjaan kalian yang tidak rapi. Lalu klik kanan, make selection, oke, kemudian delete ya, Ctrl D. Lalu bagian ininya juga ya. Nah ini ya, ini juga harus kita edit ya. Klik kanan, make selection, oke, lalu delete ya. Nah ini juga. Klik kanan, make selection, oke. Lalu tekan tombol delete di keyboardnya ya. Dan jika sudah, baru kita tambahkan background ya. Nah ini bisa digeser ya. Lalu kita tambahkan background. Caranya file, place ya. Kemudian tambahkan background Danau Beratan misalnya ya. Tekan Shift Alt ya, kemudian drag ke atas ya. Kemudian lepas, tekan klik ya, klik ini ya tanda centangnya. Kemudian taruh penari background kopinya di atas background atau layer bedugul ya. Nah kemudian, nah ini dari gambar bedugulnya ya. Coba kita cek ya, color lookup. Nah nanti ulangi ya, nanti kalian pilih di sini ya. Dulu apa namanya, jadi ikonnya, nah ini ya, create new fill or adjustment layer ya. Lalu pilih color lookup ya. Kemudian bisa pilih apa misalnya, coba-coba saja ya.
gitu ya, mana yang cocok kira-kira ya. Ya, misalnya kita menggunakan Chris Worm ya, kemudian karena jika kita tidak menggunakan color lookup itu gambarnya kurang tajam ya, nah warnanya ya, jadi ada perbedaan ya. Dan di sini kita duplikatkan layernya ya, Ctrl C ya. Kemudian nah selanjutnya kita lihat di bawah kakinya ya, ini kurang menyatu ya dengan rumput yang ada di danau beratannya ya. Nanti bisa menggunakan eraser ya, eraser tool ya. Kemudian pastikan layernya penarinya sudah terpilih ya. Kemudian kalian klik kanan, lalu cari gambar rumput ya. Nah ini ya rumputnya, kemudian double klik, kemudian perbesar areanya ya. Jadi diperkecil ya. Nanti bisa menggunakan klik kanan, size-nya disesuaikan ya. Setelah itu baru kalian hapus ya, hapus bagian yang perlu biar kelihatan antara pakaian penari cendrawasih ini menyatu dengan rumput yang ada pada backgroundnya ya. Jadi supaya kelihatan menyatu ya. Nah seperti ini. Kemudian tambahkan tulisan ya. Nah kita menggunakan teks ya. Kemudian kita ketikkan ya. Dan di sini untuk memilih tipe huruf ya. Lalu tipenya regular atau bold dan ukuran hurufnya ya. Misalnya di sini Bapak menggunakan tipe huruf yang namanya cover black misalnya ya, cover black. Nah klik di sini. Nah, karena kita sudah dekat dengan Hari Raya Galungan, kita buat aja Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan gitu misalnya ya. Nah di sini misalnya kita perbesar tulisannya. Nah ini ya, Selamat Hari Raya ya. Galungan dan Kuningan gitu misalnya ya. Dan di sini kita lihat teksnya berwarna merah ya. Kita ubah sekarang jadi warna putih ya. Nanti di blok saja ya. Kemudian klik di sini ya, pilih warna putih ya.
lalu klik OK. Sekarang kita perkecil ya ukurannya, mungkin kita coba-coba ya 45 coba. Nah, mungkin cocok di 45 ya. Nah, karena warna putih jadinya tulisan tidak kelihatan. Nah, bagaimana supaya tulisannya supaya kelihatan ya, kita bisa menggunakan efek stroke ya. Nanti kalian klik di sini ya, nanti ada add layer style, lalu pilih stroke ya, stroke tulisannya ya. Nah, silahkan diklik, klik kiri ya. Nah, lihat previewnya ya, previewnya bagaimana ya. Kemudian size-nya dibuat besar ya. Nah, sehingga supaya tujuannya itu adalah supaya tulisannya kelihatan ya, karena backgroundnya putih ya, dengan stroke hitam maka tulisannya akan kelihatan ya. Lalu klik OK. Kemudian kita tambahkan tulisan lagi ya. Nah, misalnya di sini ya, kita tambahkan tulisan misalnya Domogi gitu ya, Domogi sarang sami ngemulihang kerahayuan misalnya ya. Kita perkecil ukurannya, misalnya ukurannya 23 ya, 23. Kemudian kita menggunakan tulisan jalan ya. Nah, misalnya tulisan jalannya yang kita gunakan, misalnya ya, ke bawah lagi, coba kita lihat ya. Jadi misalnya kita menggunakan coba ini ya, seni nggak kelihatan, coba kita perbesar. Jadi sesuai dengan selera saja ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Kita tambahkan stroke juga ya. Kemudian kita isi nama misalnya ya, misalnya isi nama. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan ya, dari itu misalnya, dari nama kalian misalnya ya. Ini Bapak isi nama Bapak ya. Nah, itu misalnya ya. Kemudian kita perkecil. Kemudian kita isi tanda tangan ya. Misalnya kita buat saja ya tanda tangannya. Nah, di sini kita ubah ya. Kita cari yang tulisan jalan lagi ya.
atau misalnya kurang cocok ya, kita bisa menggunakan tanda tangan kita ya yang sudah kita scan misalnya ya, yang sudah kita scan ya. Jadi tanda tangannya sudah di scan, contohnya ini ya. Nanti supaya ada tanda tangannya, mana dia ini? Nah, misalnya ini ya. Jadi kita perbesar. Nanti untuk tugasnya tanpa tanda tangan juga tidak apa-apa ya. Nah, itu ya. Kemudian tanda tangannya supaya jelas ya, kalau overlay atau stroke-nya ya, stroke-nya kita naikkan. Oke, perkecil sedikit ya. Screen stroke-nya terlalu tebal ya. Nah, selanjutnya di sini kita isi Om Swastiastu-nya misalnya ya. Kita duplikat, tekan Alt di keyboard, tahan, lalu klik kiri, tahan, tarik ke atas ya, di drag, lalu tekan tombol teks ya, kemudian klik tulisannya, Ctrl A, kemudian buat Om Swastiastu ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian tulisannya supaya tengah-tengah semuanya ya. Nanti kalian seleksi semuanya jadi layer yang terhubung ya. Jadi layer
Om Swastiastu, Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, Dumugi Sarung Sami, dari tanda tangan juga ya. Diseleksi, tekan kontrol tahan, kemudian pilih layer yang pertama, pilih layer Swastiastunya ya. Kemudian dilanjutkan Selamat Hari Raya Galungannya. Kemudian pilih Dumuginya, dan terakhir dari ya. Jadi akan ada 1 2 3 4, ada 4 sama tanda tangan lagi ya, ada 5 layer yang terpilih ya. Kemudian nanti kalian klik ini ya, align horizontal center ya. Nah, supaya antara tulisannya semuanya tengah-tengah ya. Nah, itu ya. Dan jika sudah, nanti kalian bisa menyimpannya ya. Silakan disimpan, file, save as. Kemudian pertama kalian simpan file PSD-nya ya. Misalnya namanya Kartu Hari Raya Galungan dan Kuningan. Jika sudah, save ya. Kemudian kalian simpan file JPEG-nya ya. File, save as, lalu pilih JPEG ya, lalu pilih buat nama ya, Kartu Hari Raya Galungan dan Kuningan atas nama kalian sendiri misalnya ya, lalu save ya. Pilih di quality-nya di sini maksimum ya. Maksimum yaitu 12. Dari maksimum nanti ukuran filenya itu 5 MB. Jika sudah, klik OK. Ingat nanti untuk tugasnya, nanti namanya ini menggunakan nama kalian, bukan nama Bapak ya. Selanjutnya bisa di close ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang materi penggunaan pen di dalam sebuah desain kartu hari raya ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.